Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Nawaqidil Islam, atau penjelasan berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman, yang mana kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sedangkan syarah yang disampaikan dalam pembahasan pembatal keislaman ini adalah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-6 ya. Bagi yang membawa bukunya bisa dilihat pada halaman yang ke-6. Pada halaman yang ke-6 ini, atau pembahasan kita kali ini adalah kita sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan ad-daruriyatul khams, ya, ad-daruriyatul khamsah. 5 perkara yang paling penting di dalam agama, dan ini termasuk dari al-masalihul maqasidus syariah, ya, termasuk dari bagian maqasidus syariah. Termasuk dari bagian maqasidus syariah. Sebentar, saya juga harus menyalakan lilin. Ayah. Nah, sebelum kita baca apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah ini, ada kalanya perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan manusia itu ada yang disebut dengan al-masalihul basyariyah, kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Ya, kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Jadi ada 3 ya kemaslahatan, yang apabila 3 kemaslahatan ini terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia itu akan menjadi kehidupan yang sempurna, ya, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik. Yang pertama adalah ad-daruriyat. Kemaslahatan ya dalam kehidupan manusia ini ada 3. Yang pertama adalah ad-daruriyat. Wa hiya ma la yastaghni an-nas an wujudiha bi ayyi halin min al-ahwal. Jadi ad-daruriyat itu artinya adalah apa yang sangat dibutuhkan oleh manusia atas adanya perkara tersebut dalam semua keadaannya, gitu ya, dalam semua keadaan. Artinya kalau manusia itu tidak mendapati adanya kemaslahatan daruriyat ini, maka hidup manusia tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Ya. Bahkan bisa kita katakan tidak bisa berlangsung sama sekali. Jika kemaslahatan ad-daruriyat ini tidak dicapai oleh kehidupan manusia, maka akan kesulitan manusia itu untuk menjalankan hidupnya. Bahkan hampir tidak mungkin manusia untuk bisa menjalankan hidupnya jika tidak bisa mewujudkan kemaslahatan ad-daruriyat ini.
Dan untuk kemaslahatan ad-daruriyat ini disebutkan ya di dalam agama kita sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya adalah tujuan yang diwujudkan oleh syariat untuk menjadikan kehidupan manusia itu benar-benar menjadi baik ya. Tujuan syariat ya, atau tujuan-tujuan yang diharapkan untuk diraih oleh syariat ketika syariat itu diwujudkan dalam kehidupan manusia, maka akan terwujud ad-daruriyat ini ya, kemaslahatan ad-daruriyat ini. Dan disebutkan dalam syariat kita ada 5, makanya disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. Ada 5 kebutuhan yang bersifat daruriyat yang diwujudkan oleh syariat kita melalui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ini kita belajarnya sambil dengan suasana baru, jadi saya juga agak gimana gitu. Tapi Masya Allah, ini kita berada di zaman para salaf ketika belajar dulu. Mereka pakai lampu lilin, pakai gitu. Masya Allah, sekali-sekali perlu begini ya. Tidak apa-apa. Dan pahala itu bisa diraih lebih besar ya, jika seseorang yang melakukan amal itu kemudian mendapati masyaqqah, kesulitan dalam mengamalkannya. Bukan kesulitan itu dibuat-buat ya, tapi kesulitan itu memang muncul di tengah-tengah beramal. Kemudian orang yang beramal itu tidak memutus amalnya, dia berusaha untuk bersabar dalam menjalankan amal itu meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan. Maka ini pahalanya lebih besar daripada amal itu dilakukan tanpa ada masyaqqah, tanpa ada kesulitan yang menghalanginya. Waduh, kok nyala ya, nggak jadi dapat pahala besar ya. Ya kita syukuri saja, alhamdulillah. Kalau tadi gelap kita sabari gitu. Nah, kemaslahatan manusia itu tadi ada 3 ya. Ad-daruriyat yang pertama, dan ad-daruriyat inilah yang diusahakan untuk diraih oleh syariat melalui apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang kemudian menjadi tujuan ya, yang ingin diraih atau digapai oleh syariat ketika syariat ini diamalkan dalam kehidupan manusia. Dan ini nanti kita akan baca ya, ada 5. Ada agama, ada nyawa, kemudian ada akal, ada harta, dan ada keturunan. Ada keturunan nasab ya, dan kemudian ya ada 5 yang jelas. Nah, kemudian yang kedua, kemaslahatan manusia yang disebut dengan al-hajiyat. Al-hajiyat. Kalau tadi ad-daruriyat, kalau yang kedua ini al-hajiyat. Al-hajiyat itu adalah segala apa yang dibutuhkan oleh manusia li tahqiqi masalihi hamatin fi hayatihim, untuk mewujudkan kemaslahatan yang penting di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi segala yang dibutuhkan oleh manusia untuk mewujudkan kemaslahatan yang penting dalam kehidupan manusia, yuaddi ghiyabuha ilal masyaqqati wa ikhtilali nizamil 'am lil hayah, yang jika ya kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini hilang gitu ya, itu akan mengantarkan kehidupan manusia itu dalam kesulitan. Bukan tidak bisa hidup, tapi apa? Tapi akan mendapati kesulitan dalam hidup ya, akan mendapati kesulitan dalam hidupnya, dan akan kehilangan apa? Keteraturan di dalam kehidupan ya, keteraturan dalam kehidupan. Contohnya apa? Contohnya untuk kebutuhan yang bersifat hajiyat ini, itu seperti berkaitan dengan perincian tentang hukum-hukum jual beli ya, perincian tentang hukum-hukum jual beli.
Kemudian perincian tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, ya, dan berbagai macam hal-hal yang bersifat muamalat, bersifat interaksi manusia dengan manusia yang lain, ya. Ini kalau tidak dapati adanya petunjuk yang bersifat hajiat ini, maka akan menyulitkan kehidupan manusia. Ya, kalau misalnya seseorang itu tidak memiliki petunjuk yang tepat dalam menyelenggarakan jual belinya, maka dia tidak akan bisa menjalankan praktek jual beli itu dengan baik, yang pada akhirnya nanti akan terjadi kecurangan, kemudian akan terjadi kezaliman, akan terjadi memakan harta orang lain tanpa hak dan seterusnya, ya, dari perkara-perkara yang merusak hubungan muamalat sesama manusia melalui perdagangan tersebut. Sehingga yang seperti ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, hajiat sifatnya, ya, sangat diperlukan. Kalau daruriyat itu menyentuh esensi dasar kehidupan, gitu ya. Artinya kalau nggak ada perkara daruriyat, nggak mungkin bisa hidup manusia. Seperti nanti dibahas di sini agama, kemudian nanti berkenaan dengan nyawa, kemudian akal, harta, kemudian kehormatan, ya, keturunan, an-nasal. Itu adalah kebutuhan yang menyentuh esensi dasar kehidupan manusia. Tapi kalau hajiat itu di atasnya, ya, artinya dibangun dari daruriyat, itu di atasnya ada keteraturan-keteraturan yang dibutuhkan manusia, yang mana jika peraturan yang mengantarkan kepada keteraturan ini hilang, maka akan hilang pula kehidupan yang mudah di dalam interaksi mereka sesama manusia. Makanya kemudian saya contohkan tadi seperti hukum-hukum yang membicarakan tentang perdagangan, gitu ya. Kemudian munakahat, tentang kaitannya dengan pernikahan. Ya, kalau kita misalnya tidak mendapati ada aturan-aturan tentang menikah ini, ya akan merusak nanti esensi dasarnya, yaitu berkaitan dengan penjagaan keturunan. Nanti akan terjadi banyak ketidakteraturan, gitu ya, dalam kehidupan manusia, sehingga manusia akan mendapati kehidupan ini dengan penuh kesulitan. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-tahsiniyat. Wa hiya ma yatimmu biha iktimalun wa tajmilu ahwalin nasi wa tasarrufatihim. Jadi at-tahsiniyat itu adalah segala apa yang menyempurnakan dan memperindah keadaan hidup manusia beserta semua aktivitasnya, ya, akan memberikan kesempurnaan dan memperindah keadaan manusia beserta aktivitas mereka. Jadi at-tahsiniyat ini pelengkap, ya. Kalau bahasa kita bisa katakan ini adalah kemaslahatan untuk manusia yang bersifat pelengkap. Kalau daruriyat itu menyentuh esensi dasar, kalau hajiat itu sangat diperlukan, ya, kebutuhan yang sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Kalau tahsiniyat itu hanya sekedar pelengkap saja, yang bisa menghiasi, lebih menyempurnakan kemaslahatan yang akan diraih oleh manusia jika diwujudkan dalam kehidupan mereka. Ya, seperti contohnya berkenaan dengan perhatian manusia kepada keindahan pakaian, kemudian, ya, mempersiapkan makanan-makanan, gitu ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan at-tahsiniyah, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang sekedar untuk memberikan kesempurnaan saja, ya, dalam kehidupan manusia. Jadi ibaratnya, ya, kalau kita bahasakan itu gini, kalau ad-daruriyat itu kita bisa katakan dia bahan baku, yang tidak mungkin sesuatu itu yang diperlukan manusia kalau tidak ada bahan bakunya. Nah, kemudian kalau hajiat itu dari bahan baku itu kemudian menjadi sebuah produk yang sangat diperlukan manusia. Misalnya, ya,
Misalnya, kalau misalnya makanan misalnya. Kalau daruriyat itu adalah gandumnya, berasnya itu ya. Itu daruriyat. Nggak mungkin kalau orang itu nggak ada ini dia bisa makan, bisa hidup, nggak mungkin. Paham ya? Dari sisi makanan ya, dari sisi kebutuhan makanannya. Nah, nanti kemudian dari bahan baku itu kemudian muncul nasi. Nah, nasi ini kebutuhan hajiatnya. Nah, nanti dari nasi itu nanti bisa jadi nasi goreng, nasi ditambahi ayam, nasi dikasih sambal, nasi dikasih lauk. Itu namanya tahsiniyah. Bisa dipahami ya? Mungkin dengan cara seperti ini antum bisa memahaminya. Karena ini jam makan biasanya, pikiran untuk makannya besar. Ini gak tambah luwe. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa? Ad-daruriyatul khamsah tadi. Ya. 5 kebutuhan atau kemaslahatan hidup manusia yang sangat berkaitan erat dengan esensi dasar kehidupan mereka, yang itu dijaga di dalam agama Islam ini, sehingga dijadikan sebagai maqasidus syariah al-islamiyah, menjadi tujuan-tujuan yang ingin dihasilkan dari penerapan syariat Islam ini. Sehingga untuk menentukan suatu hukum di dalam agama itu tidak akan lepas dari apa? Mempertimbangkan 5 hal ini. Nah, kenapa Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan 5 hal ini? Karena nanti pembahasan kita mengenai nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman ini sangat penting, sangat menyentuh esensi dasar kehidupan kita, terutama kehidupan seorang muslim. Karena di situ akan terjadi apa? Adanya penjagaan terhadap agama. Seseorang jika dia mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini, maka di situ dia benar-benar akan bisa menjaga salah satu kemaslahatan daruriyahnya, yaitu adalah berkenaan dengan ad-din, agama, himayatuddin, penjagaan agama. Nah, kita baca di sini 5 hal utama yang harus dijaga. Yang pertama adalah ad-din, agama. Penulis mengatakan demi menjaga agama wajib menerapkan hukum terhadap orang murtad yang keluar dari agama Islam. Apa hukuman bagi orang yang murtad? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 1 dari 3 hal berikut. Maksudnya tidak halal untuk ditumpahkan. Tidak halal seorang muslim itu dihukum mati gitu ya, kecuali dengan sebab salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, karena membunuh jiwa manusia tanpa hak. Kemudian wathayyibuz zani, dan orang yang sudah pernah menikah yang kemudian berzina. Sudah pernah menikah itu baik dia masih memiliki pasangan yang halal, suami atau istri, atau dia sudah menjadi seseorang yang tidak memiliki pasangan, entah duda atau janda. Ya, ketika dia melakukan perbuatan zina, maka hukuman di dalam syariat Islam itu adalah dengan dirajam sampai mati. Wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya yang keluar dari jamaah, maksudnya adalah keluar dari agama Islam. Ya, tidak kemudian taat kepada seorang pemimpin kaum muslimin di dalam suatu negara Islam. Katakan di sini syahidnya itu maksudnya adalah yang menjadi pembahasan ya, dalam poin yang pertama ini, himayatuddin, menjaga agama, adalah kalimat wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Jadi hukuman mati itu diberikan kepada orang yang meninggalkan agamanya yang kemudian keluar dari jamaah kaum muslimin. Nah, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana bisa manusia yang kemudian keluar dari agama Islam kok dia dihukum mati gitu ya? Kok dia dihukum mati? Maka yang perlu untuk kita ketahui di sini, Islam, agama Islam ini itu adalah agama yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan yang sangat mulia di
di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini agama yang sangat tampak terang benderang kebenarannya di atas seluruh agama. Sehingga tiap-tiap manusia itu tidak perlu dipaksa untuk masuk Islam. Karena sangat tampak sekali Islam itu sebagai agama yang hak dari berbagai macam sisinya. Jika seseorang itu belajar agama, ya, dia memperbandingkan satu agama dengan agama yang lain, maka dia pasti akan mendapati Islam sebagai agama yang terbaik kalau dia objektif. Makanya kemudian banyak sekali manusia yang dia benar-benar mencari agama mana yang hak, agama mana yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, agama mana yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, itu pasti dia akan sampai pada terminal terakhir, yaitu Islam. Sampai kepada apa? Agama Islam, dan dia akan menyimpulkan Islam lah agama yang terbaik di antara seluruh agama. Makanya kemudian Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi manusia itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah tampak jelas yang mana ar-rusyd, ya, petunjuk yang mengantarkan manusia kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran, dan mana yang mengantarkan manusia itu kepada kesesatan, penyimpangan. Jadi Islam ini sudah sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali mengantarkan manusia kepada kebaikan hidup dunia dan akhirat. Agama yang hak dari berbagai macam sisinya, ya. Nah kemudian Allah juga menjelaskan bahwa agama Islam inilah agama yang Allah Ta'ala ridhai. Tidak ada agama lain di sisi Allah SWT yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah kecuali Islam. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian juga Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dari Allah, darinya, ya. Tidak akan diterima oleh Allah SWT darinya. Dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, karena sebab Islam yang sangat jelas sekali sebagai agama yang hak di atas seluruh agama. Kemudian Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sangat mulia di sisi Allah. Maka ketika seseorang yang sudah memilih untuk dirinya agama Islam ini sebagai pedoman hidupnya, kemudian dia berpaling darinya dan keluar murtad darinya, maka ini jelas adanya apa? Mempermainkan agama. Nah, kalau seseorang itu mempermainkan agama, sedangkan agama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak lain dan tidak bukan karena dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala selaku yang menentukan dan menciptakan agama tersebut, yang mensyariatkan agama ini. Tentunya jika Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluk itu dilecehkan, maka akan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sehingga untuk menutupi kerusakan-kerusakan karena sebab kemurtatan ini, maka diberilah hukuman dengan hukuman mati. Nah, hukuman mati ini nggak langsung serta-merta gitu ya. Orang ketika misalnya melakukan pembatal keislaman terus langsung kamu melakukan ini dihukum mati, enggak. Terutama perkara-perkara pembatal keislaman yang mungkin kurang dipahami oleh manusia bahwa itu adalah pembatal keislaman. Tapi orang ini dihadapkan di hadapan hakim, ya, di satu pengadilan, maka dia dituntut untuk bertaubat kepada Allah SWT. Terus diminta taubatnya, diterangkan bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah bentuk riddah, kemurtatan. Anda tahu atau tidak gitu. Kalau Anda tidak tahu, ya, seperti inilah keadaannya, demikian diterangkan. Kemudian apa yang Anda pilih saat ini? Anda lebih memilih untuk tetap di atas, ya, kekufuran Anda, atau Anda kembali kepada agama Islam? Jika dia kembali kepada agama Islam, maka dia diperlakukan sebagai kaum muslimin pada umumnya. Tapi kalau dia kemudian memilih riddah, memilih kemurtadan, berarti dia sudah benar-benar apa? Menganggap bahwa Islam ini sudah bukan sebagai agama yang layak untuknya, ya, maka dia dihukum mati. Agar supaya tidak ada apa? Orang-orang yang
berpikir untuk mempermainkan Islam ini, agama Islam ini. Karena Islam ini dzu makana fi indillah, memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Seakan-akan kalau seseorang itu melecehkan, mempermainkan agama ini dengan keluar masuk agama ini, ya sesuka hatinya, maka dia seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, sang pensyariat agama ini. Bisa dipahami ya? Inilah mengapa kemudian hukuman untuk menjaga agama itu sangat ya berat sekali, ya sangat berat sekali. Sehingga apa alasannya manusia ini ketika dia sudah berada di atas agama Islam dan dia paham bahwa Islam ini agama yang terbaik dan agama yang paling benar, apa alasannya untuk dia keluar dari agama Islam? Nah, gitu. Nah, sehingga sangat-sangat dijaga sekali keadaan seseorang. Dan kalau kita perhatikan justru ada rahmat Allah di dalamnya, ya, memberikan keputusan hukuman bagi orang yang meninggalkan agama ini dengan hukuman mati. Itu ada rahmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar manusia itu benar-benar dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas agama Islam. Agama yang hak, yang mengantarkan dia nanti tidak hanya bahagia di dunia, tapi nanti dia akan selamat di akhirat dan bahagia mendapatkan surga yang abadi. Sehingga kalau kita perhatikan dari resiko-resiko yang akan dihadapi oleh orang yang murtad itu tadi, dengan adanya hukuman mati ini supaya menjaga dia supaya tidak murtad keluar dari agama Islam, maka tentu ini hukuman mati ini bukan sebuah keburukan bagi orang tersebut, tapi sebuah kebaikan. Bisa dipahami ya? Paham enggak kira-kira? Kok terus kayaknya sing manduk belas? Bisa dipahami ya? Coba gini saja, saya kasih gambaran ya. Atau saya tanya kepada antum supaya antum paham. Kira-kira ya, kalau misalnya ada orang ya di dalam Islam ini ya, dalam Islam, dia Muslim, tapi kemudian dia punya keinginan, saya pingin murtad dari agama, tapi terus dia terhalangi. Oh iya ya, kalau murtad saya dihukum mati. Tapi dengan tetapnya dia di atas Islam ini, nanti pada akhirnya di akhirat dia masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Kira-kira hukuman mati yang menjaga dia ini supaya nanti sampai di surga dan jauh dari neraka, kira-kira hukuman mati ini hukuman yang merupakan kekejaman Islam atau rahmat dari Islam? Rahmat dari Islam atau kekejaman dalam Islam? Rahmat dari Islam. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan orang ini. Itu. Paham ya? Paham ya? Nah, selesai sudah. Jadi mungkin kan pikiran kita kan begitu, kenapa kok keluar dari Islam terus dihukum mati? Bukankah agama itu hak asasi manusia? Kan gitu bahasa-bahasa orang sekarang. Namanya hak asasi manusia, hak mendasar manusia, ya nggak boleh dipaksa-paksa. Mau milih agama Islam, mau milih agama yang lain, nggak ada masalah. Nah, jadi ada kemaslahatan ada dua dengan adanya hukuman mati bagi orang yang murtad itu. Yang pertama, kemaslahatan agama itu sendiri, supaya tidak agama Islam itu dilecehkan oleh pemeluknya, tidak dibuat main-main gitu loh. Itu yang pertama. Kalau dibuat main-main berarti dia telah melecehkan Allah dan pada akhirnya nanti melecehkan agama ini, sehingga agama ini tidak akan memberikan kemanfaatan apapun untuk manusia karena sudah ditinggalkan begitu saja, dianggap ini hanyalah sebagai tradisi atau warisan nenek moyang, selesai seperti yang lain. Nggak ada kedudukan yang tinggi yang dihormati oleh pemeluknya, sehingga tidak berkepentingan pemeluknya itu untuk terlalu memperdalam agama ini. Kemudian yang kedua, kemaslahatan untuk diri orang Muslim itu sendiri, dengan tetap terjaganya dia di atas agama itu sampai dia mati, maka mengantarkan dia untuk selamat di akhirat. Paham ya? Fahimtum? Iya. Nah, yang kedua sekarang, yaitu hifdzu, menjaga nyawa ya. Hifdzun nafs. Menjaga nyawa. Dan Islam ini adalah agama yang paling jelas konsep dalam menjaga nyawa manusia.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, setelah Allah menceritakan tentang kisah Habil dan Qabil yang salah satunya membunuh yang lain, ya, yang itu merupakan peristiwa pertama ya, pembunuhan di atas muka bumi ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-32 dari surah Al-Maidah. Allah menetapkan satu ketetapan di tengah Bani Israel dan itu terus berlanjut sampai kepada agama kita. Allah mengatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karena itulah kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia. Tidak ada ayat seperti ini Anda dapati dari agama-agama lain, atau mungkin agama yang non ahlul kitab ya, agama-agama paganisme, agama-agama yang dibangun di atas tradisi nenek moyang dan seterusnya. Tidak ditemukan konsep seperti ini yang jelas-jelas mencela pembunuhan dan penumpahan darah tanpa hak. Allah gambarkan orang kalau membunuh satu orang tanpa hak itu seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa manusia di sisi syariat. Ya, terutama nyawa seorang muslim ya. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan la zawalud dunya wa ma fiha ahwan ya min qatli rajulin muslimin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak, yang menunjukkan bahwa nyawa seorang muslim sangat besar sekali di sisi Allah SWT. Dan hisab yang pertama kali yang akan Allah tegakkan setelah Allah menghisab tentang haknya ya, berkenaan dengan hak Allah SWT, maka yang kedua berkenaan dengan hak manusia, hak sesama makhluk, itu fid dima, dalam masalah darah. Kemudian waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, kata Allah, maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Nah, ini adalah gambaran bagaimana nyawa itu sangat perlu untuk dijaga. Dan secara kemaslahatan hidup manusia juga demikian ya. Esensi yang paling mendasar yang diperlukan dalam kehidupan manusia itu adalah salah satunya menjaga nyawa, jangan sampai ya ditumpahkan tanpa alasan yang benar, sehingga kehidupan manusia ini akan bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau manusia itu tidak diatur dalam masalah nyawa ini, sidik-sidik geger, sidik-sidik disabet misalnya ya, satu nyawa dihilangkan hanya gara-gara kebencian atau dendam, atau hanya gara-gara hasad, iri, dengki dengan kenikmatan duniawi semata. Wah, ini luar biasa, kerusakan di mana-mana nanti terjadi. Oleh karena itu menjadi salah satu tujuan ya diwujudkannya syariat ini adalah dengan adanya penjagaan terhadap nyawa. Oleh karena itulah dikatakan di sini Allah mensyariatkan qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Dalam surah Al-Baqarah ayat 78 Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Hingga firman Allah taala, "Walakum fil qisasi hayah." Sampai pada firman Allah ayat 179 dari surah Al-Baqarah, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Syekh mengatakan Allah memerintahkan untuk menjaga nyawa orang yang beriman. Karena itu dia mensyariatkan qisas untuk menjaga agar nyawa tidak diganggu, agar supaya nyawa manusia benar-benar terjaga, tidak ditumpahkan dengan cara-cara yang batil. Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayah." Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Karena meskipun qisas bentuknya adalah pembunuhan bagi orang yang melakukan pembunuhan, tapi itu menyebabkan kehidupan bagi manusia
karena bisa mencegah adanya pembunuhan, sehingga manusia merasa aman atas darahnya. Jika seorang pembunuh mengerti atau seorang yang ingin membunuh mengerti bahwa ia akan dibunuh, maka dia akan menahan diri dari pembunuhan sehingga nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tidak melayang. Dengan demikian pertumpahan darah bisa dicegah dan dijaga. Jadi Allah menyebutkan walakum fil qisasi haya. Pada kisos itu terdapat kehidupan, kelangsungan hidup bagi kalian. Dan Allah mengatakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal untuk memikirkannya. Ya, Allah menyentil ya kepada orang-orang yang menggunakan atau yang memiliki akal sehat itu untuk memikirkan hikmah di balik adanya hukum kisos ini. Yang saat ini dunia internasional sangat mengecam hukuman kisos itu. Menurut mereka tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Karena kalau secara dohirnya memang tampaknya begitu. Orang dia membunuh, terus kemudian dia dihukum mati. Kan yang mati berapa? 2. Si fulan membunuh fulan, mati 1. Kemudian dia ditangkap dan dihukum mati. Yang membunuh pun juga mati. Akhirnya 2 nyawa yang hilang. Tapi kalau kita renungkan dengan akal sehat kita, dengan adanya hukuman kisos ini, apalagi hukuman kisos ini dipertontonkan ke khalayak ramai, itu akan memberikan efek yang luar biasa sekali bagi manusia. Orang itu akan berpikir, yang punya niat untuk ingin membunuh orang lain, dia akan mikir 2 kali. Kalau saya bunuh fulan, nanti saya juga dihukum mati. Percuma saya bunuh fulan, nanti juga saya mati. Orang itu dia berani membunuh orang lain itu karena dia berpikir hukuman yang menimpa saya itu ringan, paling di penjara sekian puluh tahun. Di penjara saya juga nggak dibiarkan kelaparan kok, saya dikasih makan, kasih minum misal gitu ya. Saya dipekerjakan di dalam lapas misal gitu. Tapi saya hidup gitu. Ada kesempatan saya nanti untuk bebas dan setelah itu saya bisa menjalani hidup saya sehari-hari. Tapi kalau orang berpikir saya kalau bunuh fulan nanti juga saya mati, ya percuma. Gitu. Apa untungnya buat saya kalau saya membunuh si fulan dan pada akhirnya saya pun juga dihukum mati. Orang yang berpikir demikian. Adapun orang yang tidak punya pemikiran untuk ingin membunuh karena tidak memiliki dendam atau kepentingan untuk membunuh orang lain, itu pun juga akan berpikir, betapa besarnya gitu ya hukuman bagi orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Berarti saya harus hati-hati, supaya tidak nyawa saya melayang hanya gara-gara juga membunuh manusia tanpa hak. Akhirnya sangat diperhatikan masalah darah ini, masalah nyawa ini, terjaga betul. Oleh karena itu negara yang menerapkan syariat kisos ini ya, itu adalah negara yang paling minim tingkat kriminal pembunuhannya dibandingkan negara-negara yang tidak menerapkan hukuman kisos ini. Dan hukuman kisos ini kalau kita renungkan betul, ini adalah hukuman yang paling adil. Kenapa? Karena nyawa dibalas nyawa. Itu orang punya fitrah dan akal sehat itu mesti mengatakan ini hukuman paling adil. Kita tahu bahwasanya mengenai darah nyawa itu perkara besar dalam kehidupan. Lah kalau perkara besar seperti ini yang membunuh tanpa hak itu hanya diberikan balasan ringan, meskipun mungkin di penjara sekian puluh tahun, balasan ringan, tentu ini tidak adil. Nyawa harus dibalas dengan nyawa, kan begitu. Sehingga inilah hukuman yang paling adil ya. Hukuman yang paling adil. Nah, silakan adzan dulu ya, sudah masuk isya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, kita lanjutkan satu poin lagi ya. Insyaallah untuk 2 poin, yaitu menjaga harta dan menjaga nasab, ini kita baca pada pertemuan berikut. Nah, hal ketiga dari 5 hal yang utama yang dijaga dan menjadi tujuan ya untuk diraih oleh syariat dalam pengamalan syariat itu dalam kehidupan manusia adalah hifdzul aqli, ya, menjaga akal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberinya kelebihan dibanding makhluk-makhluk selainnya, karena Dia memberikan akal untuk membedakan antara yang bermanfaat dari yang berbahaya, yang baik dari yang kotor, dan membedakan kekufuran dari keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan seterusnya. Allah juga mengatakan dalam surah At-Tin ayat yang keempat, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan akal ini sebagai sebuah karunia yang akan membuat manusia mulia di atas seluruh makhluk. Oleh karena itu akal ini tidak Allah berikan kecuali hanya kepada manusia. Allah tidak berikan kepada hewan ya, dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah memberikannya kepada manusia. Dan dengan akal itulah kemudian manusia itu diberikan syariat, dibebankan atasnya syariat ini. Karena dengan akal itulah manusia bisa memahami syariat dan memahami tujuan-tujuan syariat dan memahami hikmah di balik syariat. Sehingga dengan itu akan muncul kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar bagi kehidupannya jika akal manusia ini benar-benar dijaga. Ya, akal manusia ini benar-benar dijaga olehnya. Ketika akal manusia ini benar-benar dijaga ya, dari kerusakan-kerusakan akal, maka yang terjadi adalah akal itu akan berada di atas sesuatu yang sesuai dengan fungsinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal tersebut. Sehingga akal itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Dengan akal itulah manusia akan bisa memahami keindahan syariat ini dan akan mendorong dia untuk mengamalkan syariat ini dalam kehidupannya. Sehingga sekali lagi akan terwujud kemaslahatan yang besar melalui akal yang sehat. Ya, kita bayangkan kalau misalnya akal manusia ini rusak ya, yang terjadi apa? Kemampuan akal untuk membedakan mana yang hak dan batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk pada dirinya atau untuk kehidupan dirinya, itu akan terganggu. Akibatnya kalau terganggu apa yang terjadi? Bisa saja akal yang tidak sehat itu atau akal yang tidak terjaga itu akan menganggap yang buruk itu baik untuk dirinya, yang baik itu justru buruk untuk dirinya. Yang membahayakan kehidupannya akan dia anggap sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan untuk hidupnya, sedangkan yang mendatangkan kebahagiaan untuk hidupnya dianggap itu sesuatu yang membuat kesengsaraan hidupnya. Dan ini sangat bahaya sekali ya.
Orang kalau akalnya sudah hancur seperti ini, sudah rusak seperti ini, bahaya. Oleh karena itu penjagaan di dalam agama Islam mengenai akal itu ada dua. Ya, dari sisi hissiyahnya, hissiyah itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, ya. Secara fisik ya, maksudnya begitu, hissiyah. Ada juga penjagaan yang bersifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu sesuatu yang bersifat tidak tampak secara zahir, tapi bisa dirasakan bahwa itu adalah sebuah unsur yang merusak akal. Contoh secara hissiyah ya, secara hissiyah disebutkan di sini oleh Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan manusia dengan akal ini, maka jika manusia melakukan kejahatan atas akalnya ini, misalnya dengan menggunakan barang-barang yang memabukkan dan narkoba, maka Allah mewajibkan diterapkan had hukuman atas orang itu dengan cambukan untuk menjaga akalnya agar dia tidak mempermainkannya. Nah, ini hissiyah. Penjagaan secara hissiyah, secara zahir. Akal itu dijaga dari hal-hal yang merusaknya, yaitu dari mengkonsumsi hal-hal yang merusak kemampuan akal untuk berpikir. Seperti minum khamr ya, dijaga dari minum khamr dengan memberikan sanksi gitu ya, dan termasuk juga memberikan sanksi pula kepada orang yang memproduksinya dan mendistribusikannya. Ya, diberikan sanksi semuanya, hukuman semuanya untuk menjaga sehatul akli, kesehatan akal. Anda tahu khamr itu dari kata apa, Pak? Khamr. Dalam bahasa Arab dari kata khamara yang artinya menutupi. Ya. Kenapa kok minuman keras atau sesuatu yang memabukkan itu dikatakan khamr? Kata Nabi, kullu muskirin khamrun, kan gitu ya. Wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr itu adalah sesuatu yang haram dikonsumsi. Karena ya dikatakan segala sesuatu yang memabukkan itu khamr, itu karena menutupi apa? Kesadaran akal, makanya disebut khamr. Dan khamr itu tidak hanya bentuknya minuman, tapi juga mungkin bentuknya sesuatu yang dimakan, atau mungkin sesuatu yang dihirup sehingga membuat hilang kesadaran akal. Intinya seseorang yang hilang kesadaran akalnya, maka itu dikategorikan sebagai khamr. Ini secara apa tadi? Hissiyah, secara physically gitu ya. Akal seseorang bisa hilang karena unsur-unsur makan minuman atau sesuatu yang dia hirup sehingga menghilangkan kesadaran akalnya. Dari sisi ma'nawiyah, penjagaan akal ini juga diberikan oleh agama dengan adanya penjagaan dari syubhat. Racun-racun pemikiran yang merusak akal itu untuk berpikir dengan baik. Seperti misalnya Pak, di dalam agama dilarang kita untuk duduk bersama orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Harus selektif dalam mengambil sumber ilmu. Harus tahu dulu siapa yang menjadi guru atau orang yang menjadi panutan dia dalam mengambil sumber dari agama ini. Jadi tidak serta-merta orang itu pokoknya dilihat, oh orang ini surbanan pakai jenggot, terus kemudian ya jubahan, wah ini mesti bisa diambil ilmunya. Tidak mesti kan gitu ya. Harus dilihat dulu, didengar dulu apa yang disampaikan. Atau paling tidak dia dikenal sebagai seorang yang menuntut ilmu syar'i yang sesuai dengan sunnah, dan kemudian dipahami keselamatan akidahnya. Kenapa? Karena dengan tujuan untuk menjaga akalnya supaya tidak rusak. Betapa banyak orang itu yang awalnya dia orang yang punya akal sehat, dia tidak akan mau untuk mengorbankan nyawanya dengan sesuatu yang sia-sia. Tapi ketika akalnya dirusak dengan berbagai macam syubhat, pada akhirnya kemudian bunuh diri pun akan tampak seperti jihad fisabilillah, akan bisa mendapatkan bidadari di surga. Padahal itu jelas-jelas hakikatnya bunuh diri menurut pandangan syariat Islam. Itu karena akalnya yang rusak, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil karena sebab asyubuhat. Makanya para ulama-ulama dulu sangat-sangat perhatian dengan ini, sangat-sangat takut sekali dari masalah syubhat ini. Seperti contoh Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in.
Beliau pernah didatangi oleh dua orang yang tergolong dia ini dua orang ini termasuk dari kalangan Mu'tazilah, orang yang lebih mengutamakan rasio daripada wahyu. Maka dua orang ini datang kepada Muhammad bin Sirin sambil mengatakan, ya, Aqra'uka kitab Allah, aku akan membacakan kepadamu kitab Allah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Aqra'uka sunnat Rasulillah, aku akan membacakan hadis Nabi SAW kepadamu. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan tidak. Ya, kemudian beliau mengatakan, aku yang tetap di sini dan kalian berdua yang pergi, atau kalian berdua yang tetap di sini, saya yang akan pergi dari sini. Ketegasan Muhammad bin Sirin dalam menjaga agama. Nah, kemudian mereka berdua lah yang pergi, karena mereka menyadari bahwa mereka yang datang ya tidak lebih dulu dari Muhammad bin Sirin. Akhirnya keduanya pergi. Kemudian ada salah seorang sahabatnya Muhammad bin Sirin di sampingnya mengatakan, bagaimana Anda itu tidak mau menerima Al-Quran dibacakan kepada Anda dan hadis Nabi SAW disampaikan kepada Anda? Maka beliau mengatakan, ya, al-qalbu dhaif, hati itu lemah, wasyubhatu qattafah, dan syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Saya khawatir ketika hatiku dalam kondisi lemah, dia bacakan ayat Al-Quran, disampaikan hadis Nabi kepadaku melalui lisannya, ditambahi dengan syubhatnya, kemudian hatiku menyambar tersambar oleh syubhat itu, dan akhirnya aku menerima, membenarkan syubhat tersebut, kesesatan tersebut. Jadinya hatiku akan tersesat. Ini Muhammad bin Sirin, sekelas seorang tabi'in ya, yang berilmu cukup dalam. Sampai seperti itu penjagaan beliau kepada akal beliau supaya sehat dari syubhat. Kemudian juga termasuk dari unsur-unsur yang lain secara maknawi yang bisa menghilangkan kesadaran akal. Seperti contoh menjaga akal itu, seperti contoh misalnya menjaga dari hal-hal yang laghwun, yang sia-sia dan melalaikan. Ya, seperti musik-musik itu kan melalaikan sekali. Sebagian ulama mengatakan dengan adanya musik itu seseorang itu terkadang terlena untuk melakukan zina, keinginan untuk berzina dan seterusnya. Orang kalau terlalu ketika bahagia dia dialunkan musik-musik bahagia, dia akan semakin hilang istilahnya itu, semakin bahagia sehingga hilang kesadarannya gitu ya, melampaui batas akhirnya. Terhanyut. Semakin hilang kesadarannya kan gitu. Termasuk juga ketika orang itu dalam kondisi berduka, dikasih musik melo. Yang terjadi apa? Ya bunuh diri akhirnya. Semakin longso kan gitu. Semakin terpuruk dia. Semakin sakit hatinya kan gitu, semakin berat bebannya. Nah itu akal dirusak dengan itu. Ya, oleh karena itu termasuk diharamkan dalam agama karena diantaranya khomernya hati. Kalau kata para ulama, musik itu adalah khomernya hati. Ya, khomernya hati. Makanya kemudian hal ini diharamkan. Tapi insyaallah untuk poin yang keempat dan kelima kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan atau cukup? Iya. Iya. Iya, tidak diterapkan. Iya. Iya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan pada keluarga ini? Mungkin bisa diboikot atau gimana? Ya, kalau yang bisa kita lakukan sebagai keluarga dia, ya kita dakwahi, kita ajak dia untuk kembali masuk Islam. Kalau diboikot dan semacamnya itu dilihat kemaslahatannya ya. Tidak serta-merta langsung kemudian diboikot akhirnya diputus hubungannya seterusnya, itu kemudian bisa mendatangkan maslahat. Harus dilihat dulu kondisi orangnya. Ada orang yang seperti itu diancam, kalau kamu gitu sudah kamu nggak saya anggap saudara, misal begitu ya, ada ancaman begitu, terus dia berpikir dan ini kembali kepada agama Islam, itu bisa diterapkan. Tapi kalau semisal dengan cara jalan yang seperti ini justru malah membuat dia semakin jauh dari kita, ya jangan dilakukan.
Tapi dengan cara-cara yang lebih halus, misalnya dengan nasihat. Ya, ditanyakan kenapa kok sampai pindah agama. Ya, diajak diskusi gitu kan. Mungkin ada syubhat yang mungkin membuat dia itu berpindah kepada agama lain, yang mungkin kita bisa patahkan syubhatnya. Mungkin bisa kita sembuhkan ya kerancuan berpikirnya itu, sehingga dengan itu dia akan berpikir dan akan bisa kembali kepada agama Islam. Itu saja yang bisa kita lakukan ya. Sambil kita doakan untuk mendapat hidayah kembali kepada agama Islam. Adapun untuk memberikan hukuman dan semacamnya itu kewajiban pemimpin ya, hakim, pemerintah, hukumah. Dan tidak berhak masing-masing orang itu untuk memberikan hukuman ini, karena dengan itu nanti akan timbul apa? Akan timbul mafsadat yang besar. Akan timbul kesemrawutan, akan timbul main hakim sendiri sebenarnya gitu ya, sehingga dikhawatirkan tidak proporsional dalam memberikan hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.